A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal islam. Kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan hidup dalam iman dan Islam oleh Allah SWT. Kita syukuri dengan kita terus mengabdi menyembah beribadah kepadanya, kepada Allah. Kita salat subuh jamaah, kemudian zikir, dan kita lanjut dengan kajian tematik pagi ini. Kita membahas tentang nyadran dan kematian dalam pandangan Islam. Ini memang sudah masuk ya bulan Sya'ban, atau bahasa Jawanya ruwah. Sya'ban atau ruwah, jadi sebulan sebelum Ramadan itu. Nah, nyadran itu ya kebiasaan atau budaya orang-orang Jawa yang nanti akan kita lihat, dan bagaimana Islam memandang. Kita renungkan dulu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'aziyyul ghafur. Dialah Allah yang dialah Allah yang menjadikan kamu mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jemaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Satu, Allah itu penguasa kerajaan alam nih. Al-Mulk itu kerajaan, tapi kerajaan alam jagat raya nih, termasuk kerajaan Asia Tenggara, kerajaan Indonesia, kerajaan Jawa Tengah, kerajaan Semarang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah lah yang menjadikan makhluk ciptaannya ini menjadi hidup dan mati. Jadi kematian, kehidupan itu ada di tangan Allah. Jadi bukan di tangan virus corona, bukan. Jadi tangan Allah, atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Nah, pelajaran yang berikut adalah bahwa kita dihidupkan di dunia itu liyabluwakum. Allah menguji kamu. Jadi menguji kamu, di antara kamu itu ayyukum ahsanu amala. Di antara kamu itu siapa yang amalnya lebih baik. Ya amal apa saja ya. Ya amal sehari-hari lah, amal makan, minum, tidur ya. Siapa yang lebih baik? Sama-sama makannya ya. Orang satu dengan yang lain boleh jadi berbeda. Siapa yang lebih baik itulah yang akan diperhatikan Allah. Karena itu kita diuji ya,
Kayak anak-anak kita sekolah ujian, api-apian bijine kan ini. Mengerjakan soal ujian nanti hasilnya api-apian. Siapa yang lebih baik, lebih baik. Hidup juga demikian. Dalam amal apa saja, dalam amal sholat, ya, dalam amal kita berumah tangga, mendidik anak, bekerja, belajar dan sebagainya, itu siapa yang lebih baik. Nah, di akhir ayat Allah mengingatkan Allah itu Maha Perkasa, juga Maha Pengampun. Nah, sekarang kita lihat apa itu nyadran. Ini waktunya tepat, jadi hari ini sudah masuk ke bulan Sya'ban atau ruwah, orang Jawa ruwah. Ini saya kutip dari internet. Nyadran itu memang tradisi unik ya. Unik itu istimewa, spesial yang ada di daerah, ya khususnya di Jawa Tengah, Jawa khususnya Jawa Tengah. Yang itu secara turun-temurun itu dilaksanakan biasanya menjelang bulan Ramadan, bulan Ruwah atau Sya'ban. Tradisi ini menurut para ahli itu akulturasi budaya Jawa dan Islam. Saya jelaskan sedikit akulturasi. Akulturasi itu proses percampuran dua budaya atau bisa lebih yang berbeda-beda. Jadi dua kebudayaan berbeda bergabung jadi satu dalam satu tempat dan waktu tertentu tanpa mengubah masing-masing budaya. Tanpa mengubah masing-masing budaya. Jadi contoh lain musik lagi. Kalau di kita Indonesia ya ambil keroncong. Keroncong itu ya musik kita lah, musiknya orang Indonesia. Kemudian ada musik dari barat, dari luar. Ya kita sebut aja rock. Dulu ada rock and roll ini. Jadi musik rock. Nah kemudian rock itu masuk dari luar ke Indonesia, sedangkan keroncong juga masih ada dan dia hidup bersama, artinya berdampingan, sama-sama hidup, sama-sama hidup. Itu akulturasi namanya. Jadi dua kebudayaan yang berbeda hidup bersama tanpa mengganggu satu yang lain. Nah kalau ini diteruskan, hidup bersama diteruskan, itu akan berubah menjadi apa yang disebut dengan asimilasi. Akulturasi kemudian asimilasi. Ini proses kalau dalam teori ilmu antropologi, ilmu kebudayaan itu proses transformasi budaya. Transformasi budaya itu maknanya perubahan kebudayaan. Itu diawali dengan difusi, kemudian akulturasi, lalu asimilasi. Difusi itu penyebaran kebudayaan. Dari asalnya keluar, masuk ke tempat baru, di tempat baru hidup bersama itu akulturasi. Ketika keluar menyebar itu diawali difusi. Masuk ke tempat baru itu namanya akulturasi, berdampingan dengan budaya lokal. Kalau lama-lama diteruskan, hidup berdampingan itu akan menjadi satu. Ya, bercampur dari satu membentuk yang baru, itu namanya asimilasi. Sehingga contoh tadi antara keroncong sama rock tadi, kalau asimilasi menjadi jenis musik rock cong rock apa rock cong, ya dicampur itu. Jadi keroncong tapi ngerok gitu. Jadi itu proses perubahan budaya. Cuman sekalian nyadran itu ya memang sebelum puasa ya. Ada yang bahkan mulai dari Rajab ya. Kemudian Recep bahasa Jawanya, kemudian ke Ruwah. Nah tujuannya adalah menghormati para leluhur mereka,
mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, nyadran itu menjadi acara penting bagi masyarakat Jawa dan ya hampir tidak pernah terlewatkan. Setiap tahun ada. Dan acara nyadran ini terdiri dari serangkaian kegiatan, ya. Misalnya upacara pembersihan makam, kemudian tabur bunga, kemudian acara selamatan atau bancaan tahu ya, ini istilah Jawa. Jadi membagi-bagi makanan, doa bersama, kemudian dimakan bareng-bareng atau dibagikan. Nah, jemaah sekalian, nyadran itu ya upacara yang dilakukan masyarakat Jawa Tengah. Ini dari bahasa Sanskerta, kata nyadran itu, yaitu sraddha. Itu artinya keyakinan. Jadi ya keyakinan ya tentang Tuhan, tentang kematian, ya kemudian mendoakan. Ya. Jadi nyadran itu ya tadi pembersihan makam, ya. Ini memang umumnya di pedesaan, bahkan di kota juga ada. Jadi nyadran itu juga dari kata sadran dalam bahasa Jawa. Itu sadran itu ya ruah atau sakban. Nyadran itu rangkaian budaya pembersihan makam leluhur, tabur bunga, puncaknya itu selamatan kenduri ya di makam leluhur itu. Doa bersama, kemudian makan-makan bareng. Nah, ilustrasi gambarnya kayak gini. Ini di komplek makam. Jadi ngumpul bawa makanan, ya di sana doa bersama, mendoakan ya arwah keluarganya yang meninggal. Nah, bagaimana dengan peristiwa ini? Ya. Nah, ini dengan kata lain sebenarnya nyadran itu bisa dikatakan juga istilahnya ziarah kubur. Ziarah kubur kemudian ditambah dengan doa-doa di dalam kuburan itu, di samping tadi selamatan istilahnya makan bersama itu. Nah, ziarah kubur dalam Islam itu memang diperintahkan, pernah dilarang awal-awal ya, dalam satu hadis riwayat Muslim. Nabi menyatakan dalam satu hadisnya yang saya baca terjemahnya, sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur dan sekarang telah diizinkan kepada Muhammad untuk berziarah kubur ibunya. Maka ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada akhirat, kepada kematian, kepada akhirat. Nah, jemaah sekalian, dulu awal-awal Nabi dakwah memang dilarang. Mengapa? Karena masyarakat jahiliyah saat itu adalah memuja-muja kuburan, menyembah-nyembah kuburan. Jadi minta-minta pada kuburan, menyembah kuburan, memuja kuburan. Itu ya. Kemudian pada saat itu kemudian dilarang, Nabi melarangnya awal-awal. Tapi kemudian dalam perkembangannya, kemudian Nabi mengizinkan. Nah, sampai sekarang masih diizinkan. Ya, karena ada hikmah yang besar. Hikmah yang besar itu selain tadi disebutkan di hadis, mengingat akhirat, mengingat kematian, juga mendoakan kepada saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Ini hikmah yang besar. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW menziarahi kuburan ibunya. Kemudian dia menangis. Ya, menangis karena ya Nabi SAW itu juga al-bashar kayak kita, yaitu manusia secara fisik, secara kejiwaan ya sama dengan kita. Jadi kehilangan ibu, ingat, jadi sedih, menangis, itu manusiawi. Dan juga tangisan itu membuat menangis orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian orang sahabat-sahabat juga ikut nangis karena Nabi nangis itu. Lalu beliau bersabda,
Aku mohon izin kepada Tuhanku, kepada Allah untuk memohonkan ampun untuknya. Ya, mohon ampun ibunya. Namun dia tidak mengizinkan. Mengapa ya? Karena barangkali ya ibunya ya Siti Aminah itu ya belum mendapatkan hidayah Islam. Kemudian aku memohon izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Maka aku diizinkan. Jadi sekali lagi ini juga pelajaran buat kita. Rasul tidak diizinkan ketika minta ibunya diampuni karena ibunya belum dapat hidayah Islam. Tetapi ketika minta menziarahi, mendatangi kuburan, nah itu diizinkan. Oleh karena itu ziarah kuburlah, karena ia bisa mengingatkan kepada kematian. Ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil, silahkan boleh ziarah kubur, karena itu hikmahnya mengingatkan kematian. Dan untuk doa, kalau memang yang meninggal sesama muslim ya didoakan aja. Saudara kita, ya keluarga kita ya didoakannya doa. Itu hikmah kedua. Tetapi terhadap yang tidak mendapatkan hidayah non muslim ya cukup mendatangi aja. Tidak usah berdoa, tidak usah mendoakan. Nah ini hadisnya menyatakan itu. Di hadis yang lain masih dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, ini masalah adab ya ketika masuk ke komplek kuburan. Nabi mengajarkan ketika kita di depan pintu sebelum masuk kita baca ya, Assalamualaikum daru qaumin mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan bagi kalian ya, penghuni rumah kaum mukmin. Artinya kita doakan yang mukmin di situ. Dan insyaallah kami akan menyusulmu kemudian. Ya karena kematian itu kepastian, hanya tinggal tunggu waktu aja, kita belum tahu. Hadis yang lain menyebutkan dari Aisyah, riwayat Muslim juga, ketika malam itu Rasulullah keluar tengah malam ya, menuju Baqi itu makam. Jadi kalau jenengan pernah tindak Madinah, Masjid Nabawi itu bersebelahan agak pojok ya. Pengimaman sana agak pojok itu komplek Baqi namanya. Itu komplek makam para sahabat. Lalu berdoa ya. Nah Nabi doanya Assalamu ala ahli diyari wa fi riwayat Assalamu ala ahli diyari ya. Keselamatan bagi kamu hai penghuni rumah mukmin. Ya. Kemudian ada juga yang di riwayat lain disebutkan Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lalahikuna as'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan bagi kamu penghuni rumah mukmin, kalian akan menemukan apa yang telah dijanjikan kepada kalian dan kelak insya Allah kami akan bertemu dengan kalian. Ya Allah ampunilah penghuni Baqi dan al-Gharqad. Nah, jemaah sekalian, ini ya adab ketika memasuki area kuburan. Aisyah pada suatu hari pulang dari kubur, kemudian bertanya kepadanya, "Hai Ummul Mukminin, dari mana engkau?" Aisyah menjawab, "Dari kubur saudaraku." Kemudian Abdurrahman, maka aku berkata kepadanya, "Bukanlah Rasulullah melarang ziarah kubur?" Kemudian Aisyah menjawab, "Benar, dulu beliau melarang ziarah kubur. Kemudian setelah itu memerintahkan untuk ziarah kubur. Yang pernah dilarang, tapi sekarang
boleh ini sama dengan yang tadi. Ini hadis yang lain dari Anas bin Malik. Dia mengatakan Rasulullah SAW melihat seorang perempuan menangis di kuburan. Lalu beliau bersabda, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan itu menjawab, menjauhlah kamu dariku karena engkau tak merasakan musibah yang sedang menimpaku. Perempuan itu ia tidak mengenal Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa ia adalah Rasulullah SAW. Ia lalu datang menghadap kepada Rasulullah dan ia tidak menemukan penjaga pintu, dan ia berkata, maafkanlah aku yang tidak mengenalmu ya Rasulullah. Jadi jawab Nabi, sesungguhnya sabar itu ketika mendapatkan musibah pertama kali. Jadi ini garis bawahnya yang belakang itu. Sesungguhnya sabar itu ketika mendapat musibah yang pertama kali. Ini kalau kita tafsiri, begitu kita kena musibah ya langsung sabar. Nah, termasuk saat ini jadi musibah virus corona itu ya sabar. Jadi kalau lockdown misalnya, ada lockdown itu ya ada lockdown rumah, ada lockdown wilayah, ada lockdown kota, ada lockdown negara. Ya tinggal areanya mana. Ya ketika lockdown nggak bisa kemana-mana, ya udah kita sabar aja, diisi dengan kebaikan, banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Quran. Itu hikmahnya. Kita disuruh di rumah misalnya ya hikmahnya ya jadi lebih banyak bisa baca Quran misalnya. Nah jamaah sekalian, ya alam kubur itu yang satu kepastian ya. Jadi karena memang ya kenyataannya memang begitu. Apalagi rumah kita dekat dengan kuburan areanya, itu lebih meyakinkan lagi bahwa kematian itu adalah kepastian. Di surah Al-Ahzab di sini dikutip itu. Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga dapat mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Ya kalau toh masih bertahan hidup ya sebentar saja di dunia ini. Ada nanti disebutkan juga di surah Al-Jumu'ah, nanti kita sebutkan. Nah jamaah sekalian, kembali bahwa ziarah kubur itu hikmah besarnya adalah mengingat kematian, dan kematian itu adalah ya satu kepastian. Ini menunjukkan bahwa ya hidup itu memang tidak selamanya, hanya sementara. Dan kalau kita mengikuti ukuran Nabi SAW ya 63 tahun. Kemudian umat beliau sampai sekarang ya sekitar itu. Ada bahkan yang lebih muda lagi. Mungkin kalau kita dulu punya teman sekolah ini ya, ada yang mungkin adik kelasnya sudah meninggal, ada yang satu kelas sudah meninggal, ya kakak kelasnya misalnya. Jadi ada 40, 50, 60, 70-an dan sebagainya. Ya. 80-an, jarang sekali yang 100 yang sekarang ini. Jarang sekali yang 100. Dan kematian itu memang tanpa syarat ya. Tanpa syaratnya harus umur sekian, enggak. Syaratnya sakit enggak ya. Sehat juga bisa mati dan sebagainya. Jadi yang penting adalah ya kita siapkan kematian itu. Dan juga kita siapkan hidup sesudah mati. Dulu pernah saya sampaikan bahwa agama Islam itu adalah ad-din. Ad-din itu way of life and way of death. Ad-din itu cara hidup dan cara mati. Cara hidup itu bagaimana hidup menurut yang maha hidup, menurut Allah. Yang kedua cara mati itu cara menyiapkan mati dan hidup sesudah mati. Jadi ketika kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun,
Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jemaah sekalian, kita lihat beberapa ayat-ayat yang kaitannya dengan kematian. Di Al-Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa akan merasakan kematian. Yang bernyawa, apakah manusia, hewan, atau juga tumbuhan, akan mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti disempurnakan pahala. Jadi kesempurnaan pahala nanti kalau sudah kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, telah menang atau beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Jadi di dalam ayat ini diawali kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Ini di ayat lain juga banyak. Ini juga kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Ini Al-Ankabut 57. Setiap jiwa merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ini juga sama. Al-Anbiya 35 sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa pasti mati. Wa nabluukum, dan aku menguji kamu, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan. Fitnatan ilaina wa ilaina turja'un. Ya, itu juga ujian itu sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi jamaah sekalian, ya, semua akan mati. Ya. Kemudian Allah menguji kita dengan kebaikan keburukan. Jadi apapun itu ujian. Ada ujian dengan soal yang mudah, ada ujian soal yang sulit. Jadi orang yang sehat diuji, orang sakit diuji, ya, orang yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Ya. Jadi jawabannya kalau ketemu soal yang sulit, jawabannya sabar. Kalau ketemu soal yang mudah, lancar, menyenangkan, jawabannya bersyukur. Itu secara umum seperti itu. Ini yang tadi saya sebutkan di surah Jum'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Jadi manusia itu pengen lari dari kematian. Jadi kalau kita perhatikan secara umum, ya, ini tak potong dulu sini. Secara umum itu banyak orang yang, ya, sesuatu yang dihindari itu kematian. Kebanyakan orang begitu. Ya, pengennya hidup terus kan itu. Hidup 1000 tahun lagi kan. Kemudian memang begitu, inginnya begitu. Inginnya hidup terus. Maka sesungguhnya, kita lanjutkan. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kalau kamu lari dari mati, ya akan mengejar kamu, menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, Allah mengabari amal kita ketika hidup di dunia, ketika kita nanti kembali kepada Allah. Jadi ya kemanapun itu, ya pasti kematian itu akan mengejar. Jangan sekalian, ini ayat yang sering diingatkan khatib Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa
kepadanya, janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, Muslim. Maka jamaah sekalian, seperti yang saya kira pernah dan sering saya sampaikan, bahwa Islam itu ibaratnya merek dari Allah, karena alam ini pabriknya Allah, semua produknya Allah diberi merek, dan mereknya hanya satu, namanya satu, yaitu Al-Islam. Ya, kemudian tugas kita ya selama hidup ini ya memelihara merek itu dengan semua amal ibadah, kita sholat, kita beramal kebaikan, puasa, zakat dan sebagainya. Itu adalah upaya membersihkan merek itu, dan kita lakukan selama hidup sampai nanti mati. Sehingga ketika mati tadi, kita mati dalam keadaan Muslim. Karena dengan kita kembali kepada Allah masih membawa merek yang asli yang sama dari Allah, yaitu Al-Islam. Nah jamaah sekalian, ini ayat yang lain saya kira kita loncati aja, karena di tengah itu alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawa. Ini proses kematian ya. Bagi orang-orang kafir itu ya, ngambilnya nyawa itu dengan keras dulu itu ya, kadang susah itu. Ini Al-An'am ayat 93, nanti dilihat lengkapnya, masih berkaitan dengan kematian di Al-An'am 50 ya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan, katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Ya, jadi apa yang milik Allah bukan milikku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib yang nyata. Aku nggak tahu, manusia nggak tahu. Tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Ya, jangan mengatakan kamu manusia itu malaikat yang selalu benar. Ya, maka manusia itu jangan merasa selalu benar, selalu taat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini sebenarnya perintah kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kemudian diteruskan ke kita. Jadi aku itu hidup itu hanya mengikuti wahyu yang diberikan kepadaku. Kemudian katakanlah, apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, ini tadi juga persoalan kematian termasuk di dalamnya. Nah jamaah sekalian, ada satu hadis ya, ada 7 amalan manusia yang ketika nanti orang itu sudah meninggal, pahalanya akan mengalir terus. Kalau yang populer itu ada 3. Ini ada, saya menemukan hadis lain ada 7. Jadi yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Jadi alim itu orang berilmu, kemudian ilmunya di-sharing ya, kepada siapapun lah. Jadi mungkin tidak perlu nunggu pintar atau ilmunya banyak. Balighu ani walau ayat, di hadis disebutkan, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi untuk menyampaikan ilmu itu tidak usah menunggu ilmunya banyak dulu, nggak usah. Ilmunya banyak dulu, pintar dulu misalnya, nggak usah. Apa yang kita tahu, ya, saya kira setiap orang punya ilmu di bidang masing-masing, kemampuan masing-masing. Ya ilmu yang ada dalam diri itulah yang kita ikut sharingkan ke orang. Apalagi ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang kaitannya dengan adab, ilmu keislaman. Ya. Jadi ya misalnya aja surah Al-Fatihah kita semua sudah hafal misalnya. Ya sampaikan ke orang lain, ikut ngajari misalnya. Kemudian yang kedua, orang yang mengalirkan sungai
Juga yang ketiga, orang yang menggali sumur. Nah, ini urusan air. Ini dua ini urusan air. Jadi orang yang menyediakan sumber air. Dia punya sumur. Ya ini saya wakafkan sumurnya untuk masyarakat. Boleh masyarakat mengambil sumurnya. Jadi buat sumur tidak untuk sendiri, tapi juga untuk mungkin tetangganya atau sekitar misalnya. Atau sengaja dibuatkan sumur untuk masyarakat sini misalnya. Ya, atau misalnya membuat aliran saluran air. Ini mengalirkan sungai itu, kita mengalirkan sungai itu maknanya mengalirkan saluran air. Misalnya air dari pegunungan misalnya, supaya penduduk desa bermanfaat, kita buatkan salurannya, terus ditampung penampungannya misalnya, kasih mesinnya untuk ngangkat misalnya, sehingga bisa untuk disebarkan ke penduduk, ke masyarakat misalnya. Nah itu maksudnya. Kemudian yang nomor 4, orang yang menanam pohon. Ini contohnya pohon kurma. Maksudnya menanam pohon, kemudian suatu saat panennya untuk orang banyak. Lalu orang yang membangun masjid. Jadi selama sudah membangun masjid atau ikut menyumbang ke masjid, ya, semen, batu bata, uang dan sebagainya, ya, ketika dia orang yang nyumbang itu meninggal, pahalanya terus mengalir sejauh masjidnya masih dipakai terus. Kemudian orang yang mewariskan mushaf boleh. Jadi wakaf tapi Quran, ini tak kasih Quran, ya, kamu baca, mempelajari. Nah ketika orang itu meninggal, Al-Qurannya masih dipakai, dibaca, pahalanya mengalir terus kepada orang yang walaupun sudah meninggal tadi. Kemudian orang yang meninggalkan anak yang memohonkan ampunan sesudah matinya, jadi yang disebut dengan waladun soleh. Jadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi maka anak-anak kita didik sebaik-baiknya sehingga menjadi anak soleh yang mendoakan kita ketika kita mati, ya, ketika anak berdoa, pahalanya tidak hanya ke anak itu tapi juga sampai mengalir ke kita walaupun kita sudah meninggal. Nah jamaah sekalian, di satu hadis Nabi menyatakan yatba'ul mayyitu salah satu. Jadi ada 3 hal yang mengantarkan mayat. Ahluhu itu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Jadi 3 itu nganter ke kuburan. Faraja asnani, maka ada 2 yang balik. Wa yabqa wahidun, ada 1 yang tetap. Raja'a yang kembali, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa yang tetap menemani mayat itu, amaluhu, amalnya. Jadi 2 balik, 1 tetap. Maka jemaat sekalian, yang perlu kita sangat perhatikan adalah terutama amal kita. Nah amal itu yang nanti akan tetap menemani di alam kubur dan nanti yang akan membantu menjawab pertanyaan munkar nakir, yang itu akan membantu bagaimana kuburan itu luas, ya. Kemudian kuburan itu bersinar dan sebagainya. Itu amalan kita yang kita perlu perhatikan. Nah di hadis lain, ini pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan kematian, ya. Dari Aisyah, Nabi SAW, ini hadis Bukhari, jadi menasihati kita supaya jangan mencerca orang-orang yang sudah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah mencapai tempat tujuan mereka.
Jadi jangan dihina, jangan dijelek-jelekkan. Dia sudah selesai, sudah sampai finish istilahnya. Dia sudah di finish dosa itu. Jadi yang sudah ya sudah. Bila perlu kita maafkan misalnya. Kalau misalnya punya kesalahan ke kita misalnya. Rasulullah pernah bersabda, ini dari Abdullah bin Umar, ketika salah seorang dari kalian meninggal akan diperlihatkan kepadanya tempatnya pada pagi dan sore hari. Apabila ia termasuk salah seorang penghuni surga di alam kubur ini, akan diperlihatkan surga kepadanya. Dan apabila termasuk penghuni neraka, akan diperlihatkan neraka baginya. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak ketika Allah menghidupkanmu kembali di hari kiamat. Jadi ketika di alam barzah, alam kubur itu sudah ditunjukkan orang itu mau kemana. Ini yang hadis yang lain. Ya. Kita loncat aja untuk mempercepat waktu. Nah ini yang sering juga terjadi. Jadi Nabi SAW menyatakan, ini dari riwayat Umar, jika ada 4 orang bersaksi atas kebaikan seorang muslim, maka Allah akan menganugerahkan surga. Kami bertanya, bagaimana jika 3 orang, bahkan 3 orang? Kemudian tanya lagi, bagaimana 2 orang? Nabi menyatakan, bahkan 2 orang. Kami tidak bertanya bagaimana jika 1 orang yang bersaksi. Jadi artinya, ya minimal kalau misalnya ada 2 orang yang menjadi saksi bahwa orang itu baik, maka Allah akan mencatatkan dia sebagai penghuni surga. Ya. Maka kadang-kadang kita diminta persaksian. Ya. Sama sekalian, Bapak X almarhum ini saya nonton yang saya yang memang berdasarkan hadis ini. Jadi nanti memang ya itu kesaksian manusia, nanti di akhirnya dihisab, nanti dihisab. Ya, karena manusia juga kan tidak tahu persis lika-liku kehidupan sehari-harinya kayak apa gitu. Ya, tetap hisabnya tetap jalan. Ini yang terakhir. Jadi Nabi nyatakan seorang lelaki terluka bunuh diri. Maka Allah berkata, hambaku mendahului aku dengan membunuh dirinya sendiri, maka aku haramkan surga untuknya. Itu kasus bunuh diri. Jadi dengan kata lain, bagi orang yang bunuh diri itu ya istilahnya ya mengambil atau merampok haknya Allah. Jadi siapa yang berhak mencabut nyawa, mengambil nyawa, ya, nyawa manusia atau nyawa hewan atau nyawa yang lainnya, terutama apalagi nyawa manusia, yang berhak ya yang punya nyawa, yang pencipta nyawa yaitu Allah, yang berhak. Maka orang bunuh diri itu yaitu mengambil haknya Allah, sehingga tidak akan masuk surga disampaikan. Nabi Muhammad pernah juga menyatakan, ia yang bunuh diri dengan mencekik dirinya di neraka, ia akan terus menerus mencekik dirinya sendiri. Ia akan bunuh diri dengan menikam dirinya di neraka, ia terus menerus menikam dirinya. Jadi praktek bunuh dirinya itu akan terulang ketika di neraka. Naudzubillah, jangan sampai. Saya kira itu jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kembali ke pertanyaan nyadran tadi. Jadi nyadran itu ya dibolehkan saja, tidak apa-apa. Ya. Tapi memang dengan langkah-langkah yang tepat ya. Jadi yang tepat itu adalah ya nyadran satu karena Allah ya. Ya, karena Allah melalui Rasulullah memerintahkan ziarah kubur katanya. Dan kedua karena Allah ya, karena Allah memerintahkan supaya orang Islam mendoakan orang Islam lain. Mendoakan. Walaupun memang yang namanya mendoakan itu kapan saja, tidak hanya bulan
sekarang ini Sya'ban ruang, kapan saja bisa mendoakan. Sesungguhnya juga ziarah kubur itu ya kapan saja juga tidak masalah. Ya. Mengapa Sya'ban? Ya ini tradisi aja, tradisi masyarakat aja. Jadi menjelang Ramadan, menjelang bulan suci, ya kita mendoakan. Ya. Jadi intinya dengan almarhumah itu kita memberi, tidak minta. Memberi dalam arti memberi doa, mendoakan, bukan minta doa atau minta sesuatu. Nah, kesalahannya yang sok-sok terjadi adalah orang yang hidup minta kepada yang mati. Karena mungkin menganggap yang mati karena dulu tokoh, ya, orang besar, tokoh, mungkin kita minta. Ini kesalahannya. Orang hidup minta kepada yang mati. Jadi datang ke kuburan minta restu, minta apa. Itu yang kesalahannya di situ. Nah, itu yang harus berhati-hati karena sebenarnya mintanya itu kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah mati. Ya, orang yang mati itu sama dengan patung yang sudah nggak bisa apa-apa. Nah, kembali hikmah yang bisa diambil adalah ziarah kubur termasuk nyadran. Satu, mengingat mati dan akhirat. Yang kedua, kita mendoakan. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah kita bisa mengambil kebaikan dari orang yang kita ziarah itu untuk kita tiru. Dulu kebaikannya apa? Kita tiru. Ya, kalau misalnya termasuk kalau seorang tokoh meninggal, dia punya warisan tulisan, misalnya buku. Ya, warisannya buku itu yang kita pelajari, bisa kita pahami, kita amalkan bisa. Nah, ini cara kita berziarah. Saya kira itu ada pertanyaan. Silakan yang duluan, Mas. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya ini masalah ketika nyadran itu. Ada di Minang itu tradisi Ustaz setelah kita mau puasa itu kan ziarah kubur. Nah, habis itu kita mau puasa itu kami namanya balimau, ini mandi kembang itu loh. Suatu tempat seperti kayak di danau, itu gimana? Boleh atau gimana? Ya, jadi kalau di Jawa padusan, ya, padusan, yang mandi besar. Ya, sebenarnya kalau nelaca hadisnya nggak ada, saya belum menemukan. Ya, jadi itu cuma kebiasaan tradisi orang-orang di situ. Ya, bisa iya, bisa tidak itu aja. Nggak masalah. Artinya begini. Tapi juga nanti ya hati-hati saja. Jadi ya kita ambil hikmahnya, kita berbaik sangka aja. Dalam arti kita mau masuk ke bulan suci, kita berusaha mensucikan diri. Secara fisik mensucikan diri dengan mandi. Jadi nggak apa-apa misalnya besok puasa, hari ini ya. Ini yang kita mandi besar nggak apa-apa. Bismillah, saya mau Ramadan, saya mau mandi besar. Udah nggak apa-apa. Karena dengan kembang. Ya itu yang hati-hatinya itu. Jadi ya jangan sampai punya keyakinan ke kembang. Kembang itu kan hanya kembang. Hanya kembang aja lah. Jadi nggak harus pakai kayak gitulah. Ya kalau harumnya boleh. Itu ya. Tadi sama Pak. Waalaikumsalam. Di dalam ziarah kubur itu biasa kita tuh membersihkan, terus sapu tubuhnya. Setelah itu mendoakan. Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah itu tidak boleh mendoakan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya yang ditinggal itu bagaimana? Ya ini. Ya, Mas sekalian, ini nyinggung ahli kitab ya. Jadi ahli kitab itu kan memang banyak dibicarakan tentang ahli kitab gitu. Jadi biasa ahli kitab itu dikonotasikan kepada orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran. Sebelum Quran ada Taurat, ada Zabur, ada Injil misalnya itu. Tapi ingat, yang dimaksud kitab di situ ya kitab yang asli dulu.
Yang Injil itu ya Injil yang memang Injil yang diajarkan Nabi Isa. Ya, Taurat, Zabur juga. Ya. Jadi itu yang dibawa Nabi dulu. Nah, kemudian turun surat kitab terakhir Al-Quranul Karim. Ini di surat Yunus ayat 37 nanti lihat. Ya. Jadi wa makana hadzal Qur'anu yuftara min dunillah, tidak mungkin Al-Qur'an turun dari selain Allah. Ya. Walakin tetapi tasdiqal ladzina baina yataihi, Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Oh benar, dulu ada Injil, bisa benar. Tasdiq namanya. Wa tafsil al-kitab, dan Al-Qur'an memerinci, mendetailkan, memerinci kitab-kitab dulu, melengkapi boleh juga. La raiba fihi mir rabbil alamin, yang tidak ada keraguan di dalam Quran itu yang berasal dari Rabbul Alamin. Jadi sudah disempurnakan dengan Quran. Ya, maka Al-Maidah ayat 3 itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Wa akmaltu alaikum nikmati, aku sempurna nikmatku. Nikmat itu termasuk nikmat kitab suci itu. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridho Islam sunnah. Jadi sudah bisa. Jadi ahli kitab itu Quran menyebut yang dulu. Ya. Dengan kata lain sekarang itu ya kalau maknanya seperti itu sekarang nggak ada ahli kitab. Ya. Karena kitab itu sudah disempurnakan dalam Quran. Ya kalau sekarang menyebut ahli kitab ya kita khawatir jangan salah paham gitu ya. Jadi maka ya kita sebutkan seperti Nabi tadi. Jadi karena orang tuanya belum mendapatkan petunjuk, tidak boleh mendoakan. Ya kalau konotasinya ahli kitab itu adalah ahli kitab, pemegang kitab asli, padahal sekarang kitab asli dulu sudah tidak ada lagi karena sudah disempurnakan dalam Quran. Jadi kalau ahli kitab yang dimaksud asli boleh, ya karena ajarannya banyak kesamaan itu. Tapi sekarang ini sudah nggak ada. Artinya kitabnya sudah disempurnakan dalam Quran. Ya kita sebut aja yang misalnya non Muslim misalnya. Ya sama dengan hadis tadi. Tidak usah didoakan. Ya. Tapi masih kita menggunakan siagur ya. Itu siagur yang dilakukan itu semuanya itu seperti apa? Beda begitu, apakah tadi seperti yang dalam kami di ya. Ya ini pertanyaan bagus. Jadi ya betul, ini yang harus dipahami ini. Jadi sekarang kita langkah-langkah atau adab ziarah kubur. Satu, diawali niatnya dulu. Niatnya cuma satu, karena Allah. Udah itu aja. Karena Allah itu artinya karena Allah yang merintahkan melalui Rasulullah. Jadi saya ziarah itu karena diperintah. Gitu aja. Melalui Rasul. Hadisnya tadi. Ya. Niatnya itu, jangan niat yang lain. Bukan karena macam-macam. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya diusahakan dalam keadaan suci ya, dalam keadaan wudu masuk kubur. Itu lebih utama. Kita wudu dulu dalam keadaan wudu suci, kemudian masuk dengan tadi Assalamualaikum ya ahlal kubur dan seterusnya. Kita salam dulu, ya masuk. Memang apakah sepatu sandal dilepas apa enggak, ini saya yang belum ketemu hadisnya. Ya. Apa dipakai apa enggak kan gitu. Kadang-kadang ada yang sandalnya dilepas misalnya kan. Kemudian juga ketika lewat ya diusahakan saja jangan sampai melangkahi kubur. Ya ini adab aja. Kita walaupun sudah mati ya, walaupun sudah mati di dalamnya sudah
lama ya kita tetap merhatiin. Ya syukur bisa lewatnya sebagaimanapun ya usahakan jangan melangkai gitu aja. Ya kita anggap aja dia sedang tidur di situ, jangan melangkai ya. Ibaratnya kalau orang masih hidup tidur di situ, coba jangan melangkai, itu rara sopan ya. Ya ini adab aja. Ya kita hormati aja cara-cara ini. Nah kemudian di sana kemudian mendoakan aja. Baca Fatihah misalnya mendoakan, udah doa itu aja. Kemudian untuk alat-alat yang lain macam bunga misalnya saya belum menemukan hadisnya, bahkan ya saya belum menemukan hadis. Maka termasuk ngubur dengan bunga itu sebenarnya ya itu saya belum menemukan. Ya, jadi ya sekarang usum ya, jadi karangan bunga itu kalau pesen berapa ratus ribu ya. Kalau kemudian yang ngirim itu ada 100 karangan bunga sudah berapa juta dan sebagainya kan. Itu juga nggak apa-apa, jadi doanya tidak apa-apa bahasa Indonesia, mau bahasa Indonesia atau yang doa umum juga boleh, nggak apa-apa. Nah kalau baca Yasin memang ini ada hadisnya. Ya ada, silakan. Jadi tapi begini, sebentar, ya nggak apa-apa. Ada hadisnya, jadi memang surat Yasin itu dibacakan untuk kematian, untuk orang mati. Itu ya persoalan teknis. Maksudnya di depan kuburannya atau gimana? Ya di sampingnya gitu ya, di sela-sela itu lah. Ya syukur yang mimpin doa itu menghadap kiblatnya pasti. Jadi sebelah timurnya, yang lainnya di sekitarnya boleh. Jadi kalau Yasin memang saya pernah baca hadisnya, ya, itu memang dibaca untuk kematian. Ya itu masih boleh. Ya. Gimana perlakuan kita yang hidup terhadap kuburan? Ya, ini juga menarik pertanyaannya. Jadi sikap kita yang masih hidup ini yang ya ini juga yang perlu saya sampaikan juga tadi ada pelajaran. Orang yang masih hidup terhadap kuburan, terhadap mayat kira-kira gitu ya. Kalau terhadap area kuburan ya kayak tadi lah. Jadi menghormati, membersihkan. Jadi bersih kubur itu boleh, nyaponi, membersihkan area itu boleh. Itu juga bagus. Tapi memang saya belum menemukan hadis yang memerintahkan kuburan itu di tembok atau digijing di tembok kayak omah sisan itu. Nah, itu Nabi nggak ngajarkan seperti itu. Hanya Nabi ngajarkan orang ngubur tanahnya agak digundukkan sedikit gitu, kemudian tanam gitu aja. Itu aja yang biasa. Nah kemudian yang lain-lain adalah ya jelas kalau kepada almarhumah yang mendoakan itu jelas, itu pasti. Kapan saja silahkan, di rumah boleh, di kuburan boleh, silahkan. Pada hari kematiannya ya silahkan mendoakan itu. Nah kemudian yang perlu juga saya sampaikan begini, ini pelajaran kematian. Kematian itu pasti pelajarannya adalah tadi hubungannya orang hidup tadi. Mumpung kita masih hidup sekarang ini, mumpung masih hidup, maka sekarang ini mumpung masih hidup kita terus berusaha berbuat baik kepada orang-orang yang kira-kira ngurusi jenazah kita. Sekarang kita masih hidup ya, besok kan pasti mati. Masa mati duduk dewi adus dewi kan? Wong mati kok adus dewi kan? Mesti ana sing ngedusi, ana sing gotong, ana sing nguburke. Nah, mumpung sekarang masih hidup,
Mari sekarang ini terus berbuat baik kepada orang-orang yang kira-kira ngurusi jenazah kita. Kira-kira siapa yang ngurusi jenazah kita? Terutama tetangga, teman, tetangga, atau boleh jadi juga saudara. Maka ya mumpung masih hidup harus terus senantiasa berbuat baik ya, kepada tetangga, teman yang kira-kira bisa ngurusi jenazah. Itu pelajaran tadi yang ditanyakan. Orang hidup tidak mati. Nah, tambah satu lagi, ini pelajaran kematian. Ya, kematian, manusia mati. Yang kedua adalah pelajaran bayi. Kalau dari pelajaran mati, ini pelajaran bayi. Ketika bayi lahir kita nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Nah, pelajarannya adalah sekarang ini, saat ini kita sudah seperti ini, menjadi seperti ini, ya, sudah punya rumah dan seisinya dan sebagainya, punya istri, keluarga yang senang, ya kayak gini. Mari selalu berbuat baik kepada orang-orang yang berjasa menjadikan seperti sekarang ini. Dulu saya lahir gak bisa apa-apa, gak nggawa apa-apa. Sekarang alhamdulillah, sekarang bisa kayak gini, alhamdulillah. Maka sekarang ini berbuat baik kepada orang-orang yang kita rasa sangat-sangat berjasa ya kepada kita sehingga menjadikan sekarang ini seperti ini. Siapa? Satu, orang tua, bapak ibu. Yang kedua boleh jadi guru, orang tua, guru, atau boleh jadi kakak, adik, saudara, boleh jadi. Itu senantiasa berbuat baik. Nah, itu pelajaran bayi dan tadi pelajaran mati. Saya kira itu. Tanduk, ya, silakan. Wah. Yang satu itu yang sudah menjadikan tradisi yaitu silakan tahlilan atau mengenal 40 hari, 1000 hari. Ya. Terus yang kedua itu sekarang makin mudah Pak, kuburan itu dipajaki, kalau dipajaki nanti diganti orang. Nah, ini yang terakhir menarik, pajak kuburan. Nah, jemaah sekalian, jadi kalau peringatan 7 hari, 40 hari, 1 tahun dan sebagainya itu Nabi tidak mengajarkan itu. Ya, itu sebenarnya pelajaran aslinya dari pelajaran Hindu sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada ketentuan harus sekian hari, ini enggak. Nabi enggak ngajarin. Maka yang penting ya silakan mendoakan kapan saja, waktunya tidak tergantung. Ya. Kemudian kalau membaca tahlil dan rangkaiannya juga enggak masalah. Itu bacaan-bacaan baik semuanya. Ya. Jadi mau ngadakan ya silakan. Kalau misalnya dengan ragu-ragu tidak ya monggo, tidak masalah. Ya. Nah, pajak kuburan itu ya itu yang narik siapa Pak? Pemerintah gitu atau gimana itu? Informasinya itu pemerintah, ya, tapi dan ya. Ya sebenarnya ya inilah ya menurut saya sebenarnya tidak perlu pajak kuburan itu, karena ini buminya Allah, artinya tinggal sekarang ya kalau misalnya ya orang mati kan sudah nggak bisa apa-apa kan, masuk dipajik. Kalau yang dipajik orang itu masih oke lah. PBB masih oke lah ya. Punya rumah, kamu masih tinggal itu ya oke lah dipajaki, nggak apa-apa. Jadi kalau mati itu ya kalau memang permasalahannya begini, memang lahannya yang kadang-kadang apalagi di kota besar ya lahannya sempit kan gitu. Lahannya sempit. Ya mungkin dibuat peraturan aja. Karena orang mati itu kan orang yang sudah selesai. Tadi katakan jangan menghina orang mati karena dia itu sudah sampai pada tujuannya. Karena sudah selesai, urusan selesai. Ya boleh diberi peraturan. Jadi kalau usia kematian di kuburan sudah 1 tahun atau 2 tahun misalnya, itu sudah dianggap tidak ada lagi, ditumpuki juga nggak apa-apa misalnya.
Lu arep ngopo? Wis 3 tahun 5 tahun. Lu arep ngopo? Wong donga iki doa itu enggak usah di depan kuburan enggak apa-apa. Wong secara fisik orang sudah mati habis kan. Ya, kita doa di rumah itu loh. Orang saya ngerti kuburan ini nanti ya. Saya mohon maaf saya sudah agak lupa tempat bapak saya kuburannya itu. Areanya tahu tapi tepatnya itu sudah lupa. Sudah kan udah lama. Yang penting kita mendoakannya. Orang mati itu sudah selesai. Apalagi kalau sudah dikubur beberapa tahun, makanya boleh dijadikan apa ya? Kalau misalnya di kuburan sudah 2 tahun atau 3 tahun, ya udah tumpuki nggak apa-apa. Karena orang mati sudah selesai. Gimana? Ya ziarah aja datang aja ke area kuburannya. Ya, datang aja. Ya. Kalau pengen mengingatkan ya, ziarah silakan. Ya, saya kira itu ya. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.